Halo, perkenalkan nama saya Renaldi Sirait dari program studi meteorologi ITB. Saya akan menjelaskan tugas akhir saya yang berjudul pengaruh variasi curah hujan terhadap produktivitas kelapa sawit di Sumatera Utara. Wilayah Indonesia yang unik berada di antara dua benua dan dua samudra. Ini dipengaruhi oleh siklus Hadley, di mana siklus yang berpengaruh terhadap variabilitas curah hujan. Besarnya variabilitas curah hujan akan berdampak pada bidang pertanian yang secara tidak langsung berpengaruh kepada bahan pangan, kesejahteraan kehidupan, dan ekonomi sosial di masyarakat. Salah satu bidang pertanian yang terdampak adalah bidang kelapa sawit. Menurut Rosita tahun 2007, kejadian El Nino 1994-1995 mengakibatkan penurunan produksi sawit di kebun bakery sebesar 32,1%. Namun menurut Pradiko dan kawan-kawan tahun 2016, bahwa curah hujan di bawah normal yang menyebabkan penurunan produktivitas kelapa sawit di 8 kabupaten di Sumatera Utara tidak berkorelasi dengan jelas dengan ENSO dan IOD. Lalu bagaimana? Oleh sebab itu, saya mencoba meneliti variasi seperti apa yang berpengaruh terhadap produktivitas kelapa sawit di Sumatera Utara. Berikut ilustrasi daerah kajian yang saya amati. Terdapat 8 stasiun pengamatan. Lalu metode yang saya gunakan dapat digambarkan dalam diagram arus seperti di bawah ini. Yaitu pertama pengumpulan data. Terdapat 4 data yang saya gunakan, yaitu indeks Nino 334, TMI, curah hujan, dan produktivitas kelapa sawit. Lalu datanya digunakan metode Butterworth Bandpass Filter. Dari indeks Nino 334 terdapat 3 fase, El Nino, netral, dan La Nina. Dari DMI terdapat IUD positif, netral, dan IUD negatif. Sedangkan dari curah hujan terdapat pola interanual, anual, dan semi-anual. Lalu produktivitas kelapa sawit juga diubah menjadi semi-anual, anual, dan interanual. Lalu dihubungkan, dilihat korelasinya. Setelah itu dianalisis pengaruh ENSO dan IOD terhadap curah hujan. Lalu analisis pengaruh curah hujan terhadap produktivitas kelapa sawit. Lalu didapat kesimpulan, selesai. Hasil dan pembahasan. Hasil pertama yaitu pola curah hujan. Pola curah hujan di stasiun pengamatan yang saya amati yaitu polanya ekuatorial karena terdapat 2 puncak dan 2 lembah. Puncak pertama terjadi di bulan Mei dan puncak kedua terjadi di antara bulan September, Oktober, dan November. Lalu menurut analisis spektrum yang saya gunakan, terdapat 3 power spektrum yang tertinggi. Yang pertama, semi-anual. Terdapat pola semi-anual yaitu 6 bulanan, lalu anual yaitu 12 bulanan, setelah itu interanual. Dalam penelitian ini saya akan mengkaji pola interanual yaitu fenomena ENSO dan IOD. Berikut saya mengilustrasikan time series hasil bandpass filter dan data asli dari ENSO, di mana yang berwarna merah merupakan kejadian El Nino dan yang berwarna biru merupakan kejadian La Nina dan garis putus-putus merupakan hasil bandpass. Begitu juga dengan IOD, kejadian daerah berwarna merah merupakan IOD positif dan daerah berwarna biru merupakan IOD negatif. Lalu di sini saya mengilustrasikan juga hasil bandpass filter terhadap curah hujan. Dari ketiga hasil bandpass filter ini terlihat bahwa hasil bandpass filternya sudah menunjukkan pola yang sama terhadap data asli. Menghubungkan pengaruh ENSO dan IOD terhadap curah hujan. Dilihat dari gambar di sini pola interanualnya, bahwa secara umum pengaruh ENSO dan IOD terdapat terhadap curah hujan terlihat tidak konsisten kecuali pada stasiun KBDSL, di mana memiliki korelasi negatif terhadap kedua fenomena yaitu Nino 334 dan DMI. Setelah itu dilihat korelasi musimannya masih sama seperti yang sebelumnya, bahwa
paling konsisten itu terdapat pada stasiun KBDSL. Setelah itu saya menghubungkan pengaruh curah hujan semi-anual terhadap produktivitas kelapa sawit, di mana korelasi curah hujan dengan produktivitas kelapa sawit itu tidak konsisten di setiap stasiun. Bahkan korelasi positif kuat di stasiun pengamatan tidak terjadi di seluruh stasiun, hanya terjadi di beberapa stasiun saja. Lalu pengaruh curah hujan anual terhadap produktivitas kelapa sawit, saya menggunakan stasiun Kanas, di mana korelasi curah hujan dengan produktivitasnya itu terjadi di setiap tahunnya, di mana ini menunjukkan bahwa pola tahunan atau 12 bulanan ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas kelapa sawit. Lalu saya menghubungkan pola curah hujan interanual terhadap produktivitas kelapa sawit. Di sini pengaruh pola curah hujan interanual tersebut memiliki nilai korelasi kuat positif di setiap stasiun. Namun, secara umum, nilai korelasi kuat positifnya terdapat pada leg 0, leg 6, dan leg 12. Kesimpulan, yang pertama, pola curah hujan di stasiun pengamatan adalah ekuatorial. Berdasarkan analisis spektrum, terdapat 3 periodisitas yang tertinggi, yaitu semi-anual, anual, dan interanual. Yang kedua, dalam skala waktu interanual, pengaruh ENSO dan IOD berbeda-beda pada stasiun pengamatan. Fenomena ENSO yang paling kuat berada di stasiun KG Park dengan korelasi minus 0,46, sedangkan fenomena IOD yang paling kuat berada di stasiun KMBT dengan korelasi minus 0,365. Stasiun dengan korelasi yang sesuai terhadap fenomena ENSO dan IOD hanya terjadi di stasiun KBDSL dengan korelasi minus 0,32 terhadap ENSO dan minus 0,01 terhadap IOD. Yang ketiga, pengaruh curah hujan pola semi-anual terhadap produktivitas kelapa sawit tidak konsisten, terlihat dari korelasi kuat positif terjadi hanya di stasiun KBDSL, KG Park, Laji, dan KGBTU, dan pada leg yang berbeda-beda. Lalu, pola curah hujan anual berhubungan kuat terhadap produktivitas kelapa sawit. Setelah itu, pola curah hujan interanual memiliki korelasi positif kuat pada leg yang berbeda-beda di setiap stasiun, namun mayoritas berada pada leg 0, 6, dan 12. Daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Bye.